Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang pengemis janda menipu orang-orang agar iba supaya diberi uang banyak. Wanita ini ditelan bumi di depan Ka'bah. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Reni adalah seorang wanita muda yang berasal dari Surabaya. Hidupnya yang penuh kesulitan menjadikannya sebagai seorang janda dengan anak kecil yang selalu dibawa kemanapun ia pergi. Setiap hari, ia berada di sudut jalan, mengharap belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Dengan kakinya yang dilipat agar terlihat buntung, Reni mampu menarik perhatian banyak orang. Orang-orang yang merasa iba akan segera memberikan uang kepada Reni. Ia tak hanya menggendong anak kecil yang tampak lemah, tetapi juga mengenakan pakaian kumuh agar terlihat lebih menyedihkan. Semua itu bukan tanpa alasan. Reni tahu betul bahwa tampilan yang menyedihkan dapat menggugah hati siapa saja untuk memberi uang. Reni tidak hanya hidup mengandalkan belas kasihan, tetapi ia tahu bagaimana cara untuk mendapatkan uang lebih banyak. Ia sering berpindah-pindah tempat agar lebih banyak orang yang memberinya uang. Keahliannya dalam mengadu domba perasaan orang membuatnya sukses sebagai pengemis. Bahkan, ia seringkali mendapatkan lebih dari yang ia harapkan. Hasilnya sangat menguntungkan, membuatnya bisa membeli tanah dan memiliki beberapa hektar sawah di kampung halamannya. Namun, meskipun hidupnya sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya, hati Reni tetap merasa kosong. Ia merasakan ada yang salah dalam dirinya. Namun rasa itu selalu ia tutup dengan penampilan dan kehidupannya yang tampak sukses. Baginya, kekayaan yang ia kumpulkan adalah hasil dari kerja keras dan perjuangannya. Tanpa menyadari bahwa semua itu didapat dari penipuan yang ia lakukan, Reni merasa bahagia dengan hidupnya yang serba berkecukupan. Suatu hari, Reni mendapat kesempatan besar. Ia memutuskan untuk pergi ke Makkah untuk ibadah umrah. Namun, untuk mewujudkan niatnya itu, ia harus menjual sebagian dari sawah yang telah ia miliki. Dengan niat tulus ingin beribadah, ia mempersiapkan segala sesuatunya. Meski ada perasaan bersalah yang selalu mengganggu dirinya, Reni meyakinkan dirinya bahwa perjalanan ini akan menjadi awal dari hidupnya yang baru. Ia percaya bahwa pergi ke Makkah untuk beribadah bisa menjadi jalan bagi penebusan dosa-dosanya. Namun, ia tidak tahu bahwa perjalanannya kali ini akan mengubah hidupnya selamanya. Pada hari yang ditunggu-tunggu, Reni berangkat menuju Makkah. Saat ia sampai di depan Ka'bah, ia merasakan kehadiran sesuatu yang sangat besar. Suasana spiritual yang menyelimuti tempat tersebut membuat Reni merasa seakan berada di dunia yang berbeda. Setiap langkah yang ia ambil terasa penuh arti. Hatinya yang keras mulai merasa goyah. Ia merasa seperti ingin menangis. Namun ia tak tahu mengapa. Namun, tepat ketika ia berdiri di depan Ka'bah, sebuah gempa bumi yang sangat dahsyat mengguncang tempat itu. Semua orang panik, berlarian untuk menyelamatkan diri. Tanah di bawah kaki Reni mulai terbuka dengan sendirinya. Dan dalam sekejap, ia terjatuh ke dalam lubang besar yang muncul begitu saja. Kejadian ini hanya dirasakan oleh Reni, sementara para jamaah lainnya hanya kebingungan dan melihat kejadian tersebut tanpa mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Reni terjatuh ke dalam kegelapan, namun ia tak merasakan sakit. Tanpa bisa mengerti apa yang sedang terjadi, ia pingsan. Dalam keadaan tak sadar, perasaan bersalah semakin menguasai pikirannya. Ia merasa seperti ada yang menuntut pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Dalam kegelapan itu, ia merasa seakan ada suara yang mengingatkannya tentang dosa-dosanya, tentang penipuan yang ia lakukan selama ini. Saat Reni akhirnya sadar, ia merasa dirinya terbaring di sebuah tempat yang asing. Ia merasa bingung dan cemas. Tanpa sengaja, ia menoleh ke sekeliling dan melihat bahwa dirinya masih berada di tanah yang terbuka. Namun, gempa sudah berhenti, dan suasana di sekitar Ka'bah kembali normal.
Orang-orang yang tadi panik kini hanya berdiri dan melihat keadaan dengan kebingungan. Reni merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa kejadian ini bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Saat ia melihat ke arah Ka'bah, hatinya terasa semakin berat. Ia merasa sangat bersalah atas semua penipuan yang telah ia lakukan. Dalam heningnya suasana, Reni menyadari bahwa ia harus meminta ampun kepada Allah. Ia tahu, tak ada yang lebih penting selain menebus dosa-dosanya dan memperbaiki hidupnya. Namun, apa yang terjadi setelah itu? Apakah Reni bisa mengubah hidupnya setelah kejadian yang begitu luar biasa ini? Apa yang akan ia lakukan untuk menebus dosa-dosanya dan memperbaiki semua kesalahan yang telah ia buat selama ini? Reni berdiri dengan kebingungan, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kejadian yang menimpanya sangat aneh. Tak ada satu orang pun yang merasakan gempa atau tanah yang terbuka selain dirinya. Semua orang yang berada di sekitar Ka'bah hanya berdiri dengan wajah cemas. Namun mereka tidak mengalami peristiwa yang sama. Bahkan, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Reni. Rasanya dunia seakan berhenti berputar bagi Reni. Tanpa sadar, air matanya mulai menetes. Ia merasa sangat kecil di hadapan Ka'bah yang agung. Setelah beberapa saat, Reni berusaha untuk bangkit, berpegangan pada batu-batu di sekitar tempat ia jatuh. Ia merasakan seluruh tubuhnya gemetar, tetapi rasa cemas dan bingung jauh lebih kuat. Sambil berusaha menenangkan diri, ia mulai menyadari satu hal yang sangat besar. Selama ini ia telah hidup dalam penipuan. Semua yang ia miliki, semua uang yang ia peroleh, bukanlah hasil dari kerja keras atau pengorbanan yang layak. Ia telah menipu orang-orang dengan cara yang sangat kejam. Ia berbuat demikian demi kekayaan dan kenyamanan pribadi, tanpa menyadari betapa besar dosa yang telah ia kumpulkan. Tanpa berkata sepatah kata pun kepada orang-orang di sekitarnya, Reni merangkak menuju dekat Ka'bah. Saat itu, ia merasakan sesuatu yang luar biasa. Ada kekuatan yang tak terlihat, namun sangat kuat, yang membuatnya merasa bahwa segala dosa yang telah ia lakukan bisa dihapuskan. Dengan air mata yang masih mengalir, ia mulai berdoa dengan segenap hati, meminta ampunan dari Allah. Ia memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, untuk menebus semua kesalahan yang telah ia perbuat. Ya Allah, ampunilah aku. Aku tahu aku telah berbuat dosa besar, menipu orang-orang demi kepentinganku. Ampuni aku. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup dalam penyesalan selamanya. Berikan aku kesempatan untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Reni berdoa dalam hatinya dengan suara gemetar. Waktu berlalu, dan suasana di sekitar Ka'bah kembali tenang. Para jamaah mulai melanjutkan ibadah mereka. Namun, bagi Reni, ini adalah momen yang sangat berbeda. Ia merasa seakan-akan sesuatu telah berubah dalam dirinya. Ada perasaan yang sangat kuat dalam hatinya, sebuah tekad untuk memperbaiki semua yang telah ia lakukan. Perasaan itu seakan memberi Reni keberanian untuk menatap masa depan yang lebih baik. Namun, Reni tahu, perjalanan panjang untuk menebus dosa-dosanya baru saja dimulai. Setelah berdoa sejenak, Reni memutuskan untuk berbicara dengan sesama jamaah yang berada di dekatnya. Meskipun ia merasa malu dan tidak tahu bagaimana harus memulai percakapan, hatinya mendorongnya untuk berbicara. Ia ingin mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada orang-orang yang telah ia tipu. Ketika Reni berbicara dengan salah satu jamaah, ia merasa lega. Ia mulai menceritakan kisah hidupnya, tentang bagaimana ia menjadi seorang pengemis yang menipu orang-orang demi mendapatkan uang. Ia mengakui betapa besarnya dosanya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkannya. Jamaah yang ia ajak bicara mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak ada cemoohan, tidak ada rasa marah. Justru mereka memberikan kata-kata yang menenangkan hati Reni. Mereka mengatakan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah merasa rendah diri, Reni. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan, tetapi Allah Maha Pengampun. Selama engkau benar-benar bertaubat, insya Allah,
dosa-dosamu akan dihapuskan, kata jamaah tersebut dengan lembut. Mendengar kata-kata itu, hati Reni terasa semakin lapang. Ia merasa bahwa harapan masih ada, dan ia bisa memulai hidup baru. Tetapi, perasaan itu tidak bertahan lama. Sebuah kekhawatiran mulai muncul dalam dirinya. Meskipun ia ingin berubah, Reni tahu bahwa hidupnya tidak akan langsung berubah dalam sekejap. Ada banyak hal yang harus ia hadapi, banyak orang yang harus ia temui, dan banyak langkah yang harus ia ambil untuk menebus kesalahannya. Reni mulai bertanya-tanya, apakah ia akan mampu menjalani semua itu? Namun, tidak ada waktu untuk menunggu. Reni tahu bahwa perjalanan panjangnya sudah dimulai. Ia harus segera memulai langkah pertama untuk memperbaiki hidupnya, meskipun ia belum tahu bagaimana caranya. Semua yang ia inginkan adalah kesempatan untuk berubah, dan itu adalah hal yang sangat berharga baginya. Meskipun jalan yang harus ditempuh penuh dengan rintangan dan tantangan, Reni merasa ada kekuatan besar yang mendorongnya untuk terus maju. Dengan tekad yang bulat, Reni kembali menatap Ka'bah. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan lagi menipu orang demi kepentingannya. Ia berjanji untuk hidup dengan cara yang benar, menjalani hidup yang penuh keberkahan, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Reni percaya bahwa selama ia bersungguh-sungguh dalam berusaha, Allah akan membimbingnya menuju jalan yang lurus. Namun, apakah Reni benar-benar bisa mengubah hidupnya? Apa yang akan terjadi setelah ia memulai perjalanan baru ini? Akankah ia menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati setelah bertobat? Hari-hari berlalu, dan Reni mulai merasa perubahan dalam dirinya. Setiap kali ia mengingat kejadian yang terjadi di depan Ka'bah, rasa penyesalan dan rasa takut akan dosa-dosanya semakin mendalam. Namun, di balik semua perasaan itu, ada juga secercah harapan. Harapan bahwa dengan bertaubat, ia bisa menemukan jalan yang lebih baik. Setiap langkah yang ia ambil, ia rasakan sebagai langkah pertama menuju jalan yang benar. Sesampainya di Makkah, Reni memutuskan untuk bertemu dengan seorang ustaz. Ia ingin mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang bagaimana cara bertaubat dengan tulus. Dengan langkah ragu, Reni menemui seorang ustaz yang dikenal luas di kalangan jamaah. Ustaz itu seorang yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Ia mendengarkan dengan seksama cerita Reni, tanpa menghakimi. Setelah mendengarkan pengakuan Reni, ustaz itu berkata dengan lembut, "Anakku, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tapi ingatlah, Allah Maha Pengampun. Bertaubat dengan sepenuh hati adalah jalan yang benar." Reni merasa lega mendengar kata-kata itu. Ia merasa tidak sendiri dalam perjalanannya. Ustaz tersebut memberikan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana menjalani hidup yang lebih baik. Reni diberi nasihat agar ia lebih mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah, dan berusaha untuk memperbaiki diri setiap hari. Jangan biarkan masa lalu menghalangimu. Mulailah hari ini dengan niat yang tulus. Allah akan selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang benar-benar ingin berubah. Lanjut ustaz tersebut dengan penuh pengertian. Setelah pertemuan itu, Reni merasa semakin kuat. Ia merasa bahwa dirinya bisa memulai hidup baru. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Reni merasa bahwa meskipun ia telah bertaubat, ia masih harus meminta maaf kepada banyak orang yang telah ia tipu selama ini. Ia merasa bahwa pengampunan dari Allah memang penting, tetapi pengampunan dari orang lain juga tidak kalah pentingnya. Reni pun memutuskan untuk kembali ke Surabaya dan mencari orang-orang yang telah ia tipu. Ia tahu bahwa hal ini tidak akan mudah. Beberapa orang yang pernah ia tipu pasti tidak akan mudah memaafkannya. Namun, ia sudah bulat tekad untuk memperbaiki hidupnya dan meminta maaf kepada mereka yang pernah menjadi korban penipuannya. Setibanya di Surabaya, Reni mulai mengunjungi orang-orang yang pernah ia beri harapan palsu. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia meminta maaf kepada mereka satu persatu. Beberapa orang merasa bingung, tidak mengerti mengapa Reni datang untuk meminta maaf setelah begitu lama. Ada juga yang marah dan menolak permintaan maafnya. Namun, Reni tidak menyerah.
Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari proses penebusan dosa-dosanya. Satu persatu, Reni mulai merasakan kedamaian dalam dirinya. Meskipun beberapa orang menolak permintaan maafnya, ada juga yang dengan ikhlas memaafkan. Ada yang bahkan memberikan dukungan kepada Reni untuk memperbaiki hidupnya. Hal ini memberi Reni kekuatan untuk terus melangkah, meskipun jalan yang harus ia tempuh masih panjang. Namun, hidupnya belum sepenuhnya berubah. Reni masih harus menghadapi banyak tantangan. Bagaimana ia akan bertahan tanpa cara lama yang membuatnya kaya? Bagaimana ia bisa hidup dengan jujur dan memperoleh penghasilan yang halal? Reni mulai merasakan betapa beratnya perjalanan ini. Tapi ia tahu, hanya dengan tekad dan kerja keras, ia bisa melanjutkan hidupnya. Reni mencari pekerjaan yang layak, meskipun ia merasa malu dengan masa lalunya. Ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Setiap malam, ia berdoa dengan penuh harap, memohon agar Allah memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik untuknya. Hari demi hari, Reni merasa semakin kuat. Ia tidak lagi mengandalkan belas kasihan orang lain untuk hidup. Ia tidak lagi mencari uang dengan cara yang salah. Perasaan bersalah yang dulu menghantuinya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Kini, ia merasa lebih damai, lebih tenang, dan lebih yakin bahwa ia sedang berada di jalan yang benar. Namun, ada satu ujian lagi yang harus dihadapinya. Suatu hari, Reni mendengar kabar bahwa sawah yang dulu ia jual untuk pergi umrah sekarang telah dijual lagi oleh orang yang membelinya. Tanah itu kini telah dibangun rumah besar dan menjadi lahan komersial. Reni merasa sedih, karena itu adalah warisan yang sangat berarti baginya. Tetapi, ia juga merasa bahwa segala keputusan yang terjadi dalam hidupnya adalah bagian dari takdir Allah. Reni pun kembali merenung. Di tengah perasaan sedih dan kecewa itu, ia tidak ingin lagi merasa terpuruk. Ia tidak ingin hidup dalam kenangan masa lalu. Ia hanya ingin fokus pada masa depan dan perjalanan hidup yang lebih baik. Dengan tekad yang kuat, Reni melangkah maju, siap untuk menghadapi segala tantangan yang datang. Seiring waktu berjalan, Reni mulai merasakan betapa beratnya hidup tanpa bergantung pada cara-cara lama. Setiap hari, ia bangun dengan tekad baru. Ia bekerja keras sebagai petani di tanah yang kini ia sewa, berusaha untuk memberi kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Setiap petikannya di ladang adalah hasil dari usaha keras dan kejujuran yang selama ini ia upayakan. Meskipun kehidupannya tidak sekompleks atau semudah saat ia menjadi pengemis, Reni merasa lebih bahagia. Ada rasa kedamaian dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, meskipun ia sudah mulai menjalani hidup baru, masa lalu Reni tetap saja mengikuti. Suatu hari, saat ia sedang di pasar membeli bahan makanan, ia bertemu dengan salah satu orang yang pernah ia tipu dulu. Wajah orang itu terlihat kaku, dan ketika ia melihat Reni, ia tampak bingung. Reni merasakan ketegangan di dalam dirinya, karena ia tahu betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan pada orang tersebut. Wajahnya yang dulu penuh kebohongan kini tampak lebih bersih. Tapi rasa takut dan malu masih ada dalam hatinya. "Reni?" tanya orang itu dengan suara yang ragu-ragu. Reni menelan ludah. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat penting, sebuah ujian untuknya. Dengan hati yang berat, ia mengangguk pelan. "Ya, itu aku," jawabnya dengan suara gemetar. "Aku datang untuk meminta maaf. Aku tahu aku telah menipu kamu. Aku sangat menyesal, dan aku berharap kamu bisa memaafkanku." Orang itu terdiam sejenak. Reni bisa melihat bahwa pria tersebut masih kecewa, tapi akhirnya, ia menghela napas panjang. "Aku sudah lama melupakan semua itu, Reni. Tapi, aku harap kamu bisa benar-benar berubah. Jika kamu benar-benar menyesal, maka jangan kembali lagi ke jalan lama," kata pria itu. Suaranya terdengar lebih tenang. Reni hampir tidak bisa menahan air matanya. Setelah bertahun-tahun, ia akhirnya bisa mendengar kata-kata yang ia dambakan. "Terima kasih." Hanya itu yang bisa keluar dari mulutnya. Sejak saat itu, Reni merasa lebih ringan. Walaupun proses penebusan itu sulit, ia merasakan perubahan dalam dirinya.
Meski ada masa lalu yang terus menghantui, ia mulai percaya bahwa ia bisa membangun masa depan yang lebih baik, bahkan jika itu berarti berjuang lebih keras daripada sebelumnya. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Di saat Reni mulai merasakan kedamaian, ujian lain datang menghampiri. Terkadang, orang-orang yang pernah memberi Reni uang atau bahkan ikut memaafkannya, mulai merasa bahwa ia tidak cukup berubah. Ada yang menilai bahwa ia masih harus membayar dosa-dosanya dengan cara lain, dan beberapa orang bahkan merasa kecewa ketika mengetahui bahwa Reni kini mencoba hidup dengan cara yang jujur. Pekerjaannya sebagai petani tidak selalu memberi cukup hasil. Terkadang ia merasa sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak jarang, ia merasa lelah dan hampir putus asa. Namun, saat-saat itu, Reni selalu teringat akan doa dan janji yang ia buat di depan Ka'bah. Ia tahu bahwa ia harus tetap berjalan, meskipun jalan itu terasa berat. Pada suatu malam yang gelap, saat Reni sedang tidur setelah seharian bekerja di ladang, ia terbangun oleh suara samar dari luar rumah. Ia mendengar suara langkah kaki dan suara seseorang yang berbisik di luar. Rasa takut mulai merayapi dirinya, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Tiba-tiba, suara itu semakin mendekat. Dengan hati-hati, Reni berdiri dan melihat keluar melalui jendela rumahnya yang sederhana. Keadaan di luar tampak gelap. Hanya ada suara angin malam yang mengerang. Reni merasa ada sesuatu yang aneh, namun ia tidak tahu apa itu. Setelah beberapa menit, suara itu hilang begitu saja. Reni merasa lega, tetapi rasa cemas masih ada di dalam dirinya. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, sesuatu yang terasa ganjil di hatinya. Pagi harinya, Reni pergi ke pasar dan bertemu dengan seorang wanita tua yang tampak terkejut melihatnya. Wanita itu menghampiri Reni dan berkata, "Anakku, aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan perjalanan hidupmu. Hati-hatilah, jangan biarkan masa lalumu kembali mengejar." Reni merasa bingung. "Apa maksud ibu?" tanyanya dengan ragu. Wanita itu menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Ada kekuatan besar yang memerhatikanmu. Jangan pernah lupakan apa yang sudah kau lakukan, dan jangan biarkan kekuatan itu menguasaimu lagi." Reni merasa terkejut dan sedikit ketakutan. Apa yang dimaksud oleh wanita tua itu? Apakah masa lalunya benar-benar akan datang mengejar? Apakah penebusan dosanya akan terganggu oleh sesuatu yang tak terduga? Semakin hari, perasaan cemas semakin mengganggu Reni. Ia merasa bahwa perjalanan hidupnya belum selesai. Semua yang telah ia lakukan untuk memperbaiki diri masih terasa belum cukup. Ia harus terus berjuang, menghadapi ketakutannya, dan menjaga agar masa lalu tidak kembali merusak kehidupan barunya. Mungkin, ujian terbesar Reni belum datang. Perjalanannya menuju penebusan masih jauh, dan ia harus siap menghadapi segala rintangan yang mungkin akan datang di masa depan. Hari demi hari, Reni berusaha keras untuk menjalani hidupnya dengan penuh kesungguhan. Ia terus bekerja di ladang dan menjaga anaknya dengan penuh kasih sayang. Namun, meskipun ia sudah berusaha untuk memperbaiki hidupnya, ia merasa bahwa masih ada sesuatu yang mengganggu ketenangannya. Meskipun ia tidak tahu pasti apa itu, perasaan cemas dan khawatir terus menghantuinya. Suatu sore, saat Reni pulang dari ladang dan melewati sebuah jalan kecil di dekat rumahnya, ia melihat sekumpulan orang berdiri di sekitar sebuah rumah. Mereka tampak membicarakan sesuatu dengan serius. Reni merasa penasaran dan mendekat. Ketika ia mendengar percakapan mereka, ia merasa seperti ada yang menekannya, sebuah ketegangan yang tak bisa ia jelaskan. "Apa yang terjadi di sana?" tanya Reni kepada salah seorang wanita yang berdiri di dekat kerumunan itu. Wanita itu menatap Reni dengan wajah cemas. "Itu rumah tempat dulu kamu tinggal, Reni. Ternyata ada yang datang malam-malam, dan orang itu bilang dia tahu segala hal tentang masa lalumu. Dia mengancam akan mengungkap semuanya ke orang-orang di sekitar sini." Reni terkejut. Suasana hatinya yang sudah pulih sedikit terguncang. Apa maksudnya? Siapa yang datang dan apa yang dia inginkan? Tanyanya dengan gugup. Wanita itu menggelengkan kepala. "Kami tidak tahu pasti,
Tapi sepertinya orang itu tahu tentang penipuanmu dulu. Mereka bilang dia punya bukti yang bisa menghancurkan hidupmu lagi. Reni merasa dunia seakan runtuh. Ia berusaha keras mengingat siapa yang bisa mengetahui begitu banyak tentang masa lalunya. Siapa orang itu? Dan apa yang dia inginkan dari Reni? Hati Reni berdegup kencang. Ia tak bisa membiarkan masa lalunya menghancurkan segalanya yang sudah ia bangun dengan susah payah. Namun, yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa seseorang memiliki informasi tentang dirinya yang bisa mengubah hidupnya kembali ke jalur yang salah. Pulang ke rumah, Reni merasa lelah dan cemas. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi rasa takut terus menghantui pikirannya. Perasaan bersalah yang dulu ia rasakan mulai kembali muncul. Apakah ia benar-benar bisa menjalani hidup baru? Apakah semua perbuatan buruknya akan selalu mengejarnya? Tak peduli berapa kali ia mencoba memperbaiki diri, saat Reni sedang merenung di depan rumah, anaknya datang dan memeluknya. "Ibu, kenapa ibu sedih?" tanya anak kecilnya yang masih polos. Reni menatap anaknya dengan penuh kasih sayang. "Ibu hanya lelah, sayang," jawabnya dengan suara lembut, berusaha menyembunyikan kecemasannya. Namun, malam itu, ketakutannya menjadi kenyataan. Seorang pria datang ke rumahnya, mengetuk pintu dengan keras. Reni membuka pintu dengan hati yang berdebar-debar. Di depan pintu, berdiri seorang pria yang tampaknya sudah cukup tua, dengan wajah serius dan tajam. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Reni dengan suara gemetar. Pria itu menatap Reni dengan tatapan tajam. "Aku tahu siapa kamu, Reni. Aku tahu apa yang kamu lakukan dulu. Aku bisa menghancurkan hidupmu jika kamu tidak mengikuti perintahku," katanya dengan suara dingin. Reni terdiam, hampir tak bisa berkata-kata. Ia merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Semua upayanya untuk memperbaiki hidup kini terasa sia-sia. Apa yang harus ia lakukan? Menghadapi orang ini berarti menghancurkan dirinya sendiri. Namun, tidak melawan berarti membiarkan masa lalu terus mengejarnya. Dengan tangan yang gemetar, Reni berkata, "Apa yang kamu inginkan dariku?" Pria itu tersenyum sinis. "Aku ingin kamu membayar untuk apa yang telah kamu lakukan. Aku akan memberi kamu waktu untuk berpikir. Tetapi ingat, jika kamu menolak, aku akan memberitahu semua orang tentang apa yang telah kamu lakukan dulu." Reni merasa kepalanya berputar. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi melarikan diri dari masa lalunya. Ia harus menghadapi kenyataan dan menghadapi segala risiko yang ada. Namun, rasa takut tetap menggelayuti hatinya. Ia sadar, apapun yang terjadi, ia tidak bisa membiarkan penipuan masa lalu merusak hidupnya lagi. Keesokan harinya, Reni pergi menemui ustaz yang dulu memberinya nasihat di Makkah. Ia merasa bimbang dan tertekan, tak tahu harus bagaimana. Ketika ia bercerita tentang ancaman orang itu, ustaz itu mendengarkan dengan seksama. "Reni, dalam hidup ini, kita pasti akan diuji. Tidak ada jalan yang mudah untuk berubah. Kamu harus belajar untuk menghadapi kenyataan dan berani menghadapi masa lalu. Semua ini adalah ujian dari Allah. Ingatlah, jika kamu benar-benar menyesal dan bertobat, tidak ada yang perlu kamu takutkan," kata ustaz itu dengan penuh ketenangan. Kata-kata ustaz itu memberikan Reni sedikit kedamaian. Tetapi ia tahu ujian yang ia hadapi belum berakhir. Ia harus memilih untuk menghadapi ancaman ini dengan kepala tegak, berani menghadapinya dengan penuh keyakinan bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah. Dengan hati yang penuh tekad, Reni kembali ke rumahnya. Ia tahu bahwa ujian ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia harus membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa menjadi orang yang lebih baik, apapun yang terjadi. Namun, siapa pria itu? Apa yang ia inginkan? Dan apakah Reni mampu menghadapi masa lalunya dengan keberanian yang tulus? Reni kembali ke rumah dengan perasaan yang berat. Ancaman yang datang dari pria misterius itu membuat pikirannya kacau. Ia merasa seakan hidupnya yang baru, yang telah ia bangun dengan susah payah, kini berada di ambang kehancuran. Namun,
Kata-kata Ustaz yang ia dengar beberapa hari lalu masih terngiang di telinganya. Jika kamu benar-benar bertaubat dan bertahan di jalan yang benar, tidak ada yang perlu kamu takutkan. Reni tahu bahwa ini adalah ujian besar, dan meskipun ia merasa tertekan, ia harus menunjukkan bahwa ia mampu menghadapi semua rintangan dengan hati yang tulus. Malam itu, Reni terjaga lebih lama dari biasanya. Pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Ia berusaha mencari cara untuk menghadapi pria tersebut, namun hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Dalam keheningan malam, Reni berdoa kepada Allah, memohon agar diberikan petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Ia tahu bahwa hanya dengan kekuatannya lah ia bisa mengatasi semuanya. Keesokan harinya, Reni memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pria yang mengancamnya. Ia merasa harus mendapatkan informasi lebih lanjut, agar bisa lebih siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ia pergi menemui beberapa tetangganya yang mungkin tahu siapa orang itu. Setelah berbicara dengan beberapa orang, Reni akhirnya mendengar bahwa pria tersebut adalah seseorang yang pernah mengalami kerugian besar karena penipuannya di masa lalu. Ia adalah seorang pengusaha yang pernah ditipu oleh Reni dengan cara yang sangat licik. Ketika Reni mendengar hal itu, perasaan penyesalan kembali menghantuinya. Ia merasa bahwa pria tersebut memiliki hak untuk marah dan menuntut balas. Namun, ia juga tahu bahwa bukanlah jalan yang benar untuk terus hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Ia harus menghadapi pria itu, berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang benar dan jujur. Hari berikutnya, Reni menemui pria tersebut di rumahnya. Ia mengetuk pintu dengan tangan yang gemetar. Ketika pria itu membukanya, Reni berdiri tegak, meskipun hatinya terasa berat. "Aku datang untuk meminta maaf," kata Reni dengan suara yang cukup keras, mencoba menunjukkan keberanian. "Aku tahu apa yang telah aku lakukan padamu, dan aku sangat menyesal. Aku mohon maaf, dan aku akan bertanggung jawab atas semuanya." Pria itu menatap Reni dengan tajam, dan untuk beberapa detik, suasana menjadi sangat tegang. "Kamu datang untuk meminta maaf?" tanyanya dengan nada sarkastis. "Tapi kamu tahu, tidak ada kata maaf yang bisa mengembalikan kerugian yang aku alami. Kamu telah menghancurkan hidupku." Reni menundukkan kepala, merasakan setiap kata yang diucapkan pria itu. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan masa lalu, tetapi ia juga tahu bahwa hanya dengan permintaan maaf yang tulus, ia bisa memulai proses penebusan dirinya. "Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semua yang telah terjadi, tapi aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Aku sudah berubah, dan aku hanya ingin memulai hidup baru dengan cara yang benar," kata Reni, suaranya hampir pecah. Pria itu diam sejenak, seakan merenung. Namun, akhirnya ia menghela napas panjang. "Kamu masih merasa bersalah, kan?" tanyanya pelan. "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, Reni. Tapi jika kamu benar-benar ingin bertobat, kamu harus hidup dengan cara yang berbeda. Jangan kembali ke jalan yang dulu. Jangan biarkan masa lalumu mengendalikanmu." Reni merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Meskipun pria itu masih menyimpan rasa sakit, ia merasa bahwa ia tidak sepenuhnya dibenci. Ada sedikit rasa pengertian yang terbentuk di antara mereka. Reni tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangannya, namun ini adalah langkah pertama untuk menebus kesalahannya. Malam itu, Reni kembali ke rumah dengan hati yang sedikit lebih ringan. Namun, perasaan khawatir tentang masa depan masih ada. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ada banyak rintangan yang harus ia hadapi untuk benar-benar memperbaiki hidupnya. Tetapi, Reni kini memiliki keyakinan baru. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus bertahan di jalan yang benar. Beberapa minggu kemudian, Reni mulai merasa bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil mulai memberi hasil. Ia tidak hanya mendapat kepercayaan dari orang-orang yang pernah ia tipu, tetapi ia juga merasakan kedamaian dalam dirinya. Meski ada banyak hal yang belum sempurna, Reni percaya bahwa selama ia terus berusaha dan menjaga niatnya, Allah akan membimbingnya. Namun, seperti yang sudah diprediksi, ujian berikutnya datang tanpa diduga.
Suatu malam, Reni mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini lebih mendekat, dan ketakutannya kembali muncul. Ia bersembunyi di balik pintu, mencoba mengatur napasnya yang mulai sesak. Siapa lagi yang datang untuk mengganggu hidupnya? Saat pintu diketuk, Reni dengan hati-hati membuka pintu dan terkejut ketika melihat sosok yang berdiri di depannya. Reni membuka pintu dengan hati yang berdebar. Di depan matanya berdiri seorang wanita muda yang tampaknya tidak asing baginya. Wanita itu memiliki wajah yang lembut dan tatapan mata yang penuh rasa iba, namun juga ada sedikit ketegasan dalam sorot matanya. Reni merasa seperti mengenal wanita ini, tetapi tidak bisa mengingat dari mana. "Permisi, apakah ini rumah Reni?" tanya wanita itu dengan suara halus, tetapi penuh keyakinan. Reni mengangguk, meskipun sedikit bingung. "Ya, saya Reni. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu tersenyum lemah. "Saya Dita, anak dari pengusaha yang pernah kamu tipu beberapa tahun yang lalu." Suara Dita terdengar tenang, namun Reni bisa merasakan beban yang tersembunyi di balik kata-katanya. Hati Reni langsung berdegup kencang. Ternyata, wanita ini adalah anak dari pria yang pernah mengancam hidupnya beberapa minggu lalu. Sejenak, Reni merasa terperangkap dalam suasana yang semakin berat. "Apa yang bisa saya bantu, Dita?" tanyanya, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Dita menatapnya dalam-dalam, seolah mengukur setiap kata yang keluar dari mulut Reni. "Sebenarnya, aku datang untuk membicarakan sesuatu yang penting, Reni. Mungkin ini yang kamu khawatirkan. Kami sudah memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua untukmu." Reni merasa terkejut. "Kepada saya?" tanya Reni, mencoba mencerna apa yang baru saja Dita katakan. Dita mengangguk. "Ya, tapi ada syaratnya. Kami ingin melihat sejauh mana perubahanmu. Kami ingin memastikan bahwa keputusan yang kami ambil tidak sia-sia. Aku tahu ini tidak mudah bagi kamu, tapi kami ingin kamu membuktikan bahwa kamu benar-benar berubah." Reni terdiam sejenak, merasa begitu banyak perasaan bertumpuk di dadanya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ia akan mendapat kesempatan kedua dari keluarga yang pernah ia sakiti. Namun, di sisi lain, rasa takut juga masih menghantuinya. Apa yang harus ia lakukan untuk membuktikan bahwa dirinya telah benar-benar berubah? "Apa yang harus saya lakukan, Dita?" tanya Reni dengan suara pelan. Hatinya bergejolak. Dita menghela napas, sepertinya berpikir sejenak sebelum berbicara lebih lanjut. "Kami ingin kamu membantu usaha keluarga kami. Kami ingin kamu menjadi bagian dari tim yang bekerja dengan cara yang lebih baik. Jika kamu bisa membuktikan bahwa kamu bisa bekerja jujur, tanpa penipuan atau kebohongan, maka kami akan mempertimbangkan untuk menghapus masa lalu. Tapi jika kamu gagal, maka aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi." Perasaan Reni campur aduk. Tentu, ia ingin kesempatan itu. Tapi ia tahu ini bukan jalan yang mudah. Ini adalah ujian terbesar yang harus ia hadapi untuk membuktikan bahwa ia tidak akan kembali ke jalan yang salah. Berbeda dengan masa lalunya yang penuh kebohongan, sekarang ia harus menjalani hidup dengan penuh kejujuran, dan itu tidak akan mudah. "Aku mengerti," kata Reni, suaranya berat namun penuh tekad. "Aku akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih telah memberi kesempatan ini." Dita tersenyum tipis, seolah mengerti pergulatan batin yang sedang dialami oleh Reni. "Aku berharap kamu benar-benar bisa berubah. Waktu akan membuktikan semuanya." Setelah itu, Dita memberikan sebuah kartu nama kepada Reni. "Hubungi aku kalau kamu siap. Kami akan memberitahu lebih lanjut setelah itu." Reni memandang kartu nama yang ada di tangannya. Dengan hati yang penuh keraguan, ia merasakan beban besar yang baru saja ia terima. Ini adalah kesempatan hidup yang tidak bisa ia sia-siakan. Tetapi ia juga tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh tidak akan mudah. Ia harus menunjukkan pada semua orang, terutama dirinya sendiri, bahwa ia bisa berubah. Setelah Dita pergi, Reni kembali masuk rumah, duduk di kursi dengan pikiran yang berat. Malam itu, ia tidak bisa tidur.
Semua perasaan yang tertahan begitu lama mulai muncul kembali. Rasa takut, harapan, dan kebingungan. Apakah ia benar-benar bisa berubah? Apakah ia bisa membuktikan kepada semua orang bahwa ia layak diberi kesempatan kedua? Keputusan itu bukan hanya tentang pekerjaan atau kesempatan yang diberikan kepadanya. Ini adalah ujian sejati dalam hidup Reni. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, tekad dalam dirinya semakin kuat. Ia tidak bisa kembali lagi ke masa lalu. Tidak ada jalan mundur. Pagi hari, Reni mengambil keputusan untuk menghubungi Dita dan mengatakan bahwa ia siap untuk memulai. Dengan hati yang penuh keraguan namun juga keberanian, ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama yang besar dalam hidupnya. Namun, seiring dengan semakin banyak langkah yang harus ia ambil, apakah Reni benar-benar bisa menanggalkan masa lalunya yang kelam? Akankah perubahan yang ia harapkan bisa terwujud dengan tulus dan benar? Hari-hari setelah pertemuannya dengan Dita terasa penuh dengan ketegangan bagi Reni. Meskipun ia telah menerima kesempatan untuk membuktikan dirinya, ia tahu bahwa perjalanan menuju penebusan bukanlah hal yang mudah. Ia harus bekerja keras, menghadapi berbagai ujian dan rintangan yang datang, dan yang lebih penting, ia harus menjaga integritasnya. Segala kebohongan dan penipuan yang telah ia lakukan di masa lalu kini terasa seperti bayangan gelap yang menghantuinya. Namun, Reni bertekad untuk tidak lagi lari dari kenyataan. Setelah beberapa hari, Reni memutuskan untuk menghubungi Dita. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor yang telah diberikan wanita itu kepadanya. Ia menunggu beberapa detik sebelum Dita mengangkat telepon. "Reni?" Suara Dita terdengar tenang di seberang sana. "Ya, ini aku. Aku siap untuk melanjutkan dan bekerja dengan kalian. Apa yang perlu aku lakukan?" Jawab Reni dengan suara yang penuh tekad, meskipun hatinya masih merasa cemas. Dita diam sejenak, mungkin mengamati bagaimana Reni menyampaikan kata-katanya. "Bagus. Kita akan mulai segera. Tapi aku ingin kamu tahu, ini bukan pekerjaan yang mudah. Kami akan memantau setiap langkahmu. Jika kamu berhasil, semuanya akan berubah. Tapi jika kamu gagal, kamu tahu apa akibatnya." Reni menelan ludah, namun ia tetap menjawab dengan yakin, "Aku paham. Aku siap." Pada hari pertama bekerja di usaha keluarga Dita, Reni merasa begitu canggung. Ia terperangkap dalam dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupan lamanya sebagai pengemis. Semua orang di sekitar tampak sibuk, dan ia merasa dirinya asing. Namun, ia bertekad untuk tidak mundur. Pekerjaan pertama yang diberikan kepadanya adalah menjadi asisten di sebuah toko kelontong yang dimiliki oleh keluarga Dita. Meskipun pekerjaan itu sederhana, Reni tahu bahwa ini adalah kesempatan berharga yang tidak boleh ia sia-siakan. Hari pertama bekerja penuh dengan ketegangan. Reni berusaha menahan rasa takut dan cemas yang muncul dalam dirinya. Ia tahu bahwa jika ia gagal, semua yang ia lakukan akan sia-sia. Ia berusaha untuk bekerja sebaik mungkin, menyapa pelanggan dengan ramah, dan menjaga setiap barang dengan penuh perhatian. Setiap kali ia merasa lelah atau ingin menyerah, ia mengingat kembali tujuan utamanya, untuk berubah, untuk menjadi orang yang lebih baik. Namun, masalah mulai muncul ketika salah satu pelanggan lama datang dan mengenali Reni. "Kamu, Reni, kan?" tanya pelanggan itu dengan wajah terkejut. Reni terdiam sejenak. Ini adalah salah satu orang yang pernah ia tipu di masa lalu. Ia merasa tercekik oleh rasa bersalah, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Ya, itu saya," jawab Reni pelan, berusaha tidak terlihat cemas. "Saya bekerja di sini sekarang, mencoba memperbaiki hidup saya." Pelanggan itu memandangnya dengan penuh perhatian. "Aku dengar banyak tentang kamu, Reni. Aku tahu tentang masa lalumu. Tapi, kalau kamu benar-benar berubah, aku akan beri kesempatan untuk membuktikannya. Aku harap kamu bisa jujur sekarang." Mendengar kata-kata itu, Reni merasa terharu. Meskipun banyak orang yang masih mengingat masa lalunya, ia merasa sedikit lebih ringan. Mungkin, hanya mungkin,
Ada orang yang masih memberi kesempatan kedua untuknya. Itulah yang ia butuhkan, kesempatan. Hari-hari berikutnya, Reni semakin terbiasa dengan pekerjaan barunya. Ia belajar banyak tentang berbisnis dengan jujur, tentang kerja keras yang tidak mengandalkan penipuan atau belas kasihan orang lain. Meski terkadang masih ada perasaan takut dan khawatir, Reni tahu bahwa inilah jalan yang harus ia tempuh. Ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Setiap hari, ia berusaha lebih baik, belajar dari kesalahannya, dan menjalani hidup dengan lebih bertanggung jawab. Namun, tantangan terbesar bagi Reni datang pada suatu sore, ketika ia menerima telepon dari Dita. "Reni, aku dengar dari beberapa orang bahwa kamu mulai bergaul dengan orang yang dulu pernah kamu tipu," kata Dita. Suaranya terdengar tegas dan serius. "Kami tidak ingin kamu kembali ke jalan lama. Aku perlu kamu memastikan bahwa kamu tidak akan terpengaruh oleh mereka." Reni terkejut mendengar kata-kata Dita. Ia tahu apa yang dimaksud. Beberapa orang dari masa lalunya memang sering muncul, mencoba mengingatkannya akan kehidupan lama yang penuh dengan penipuan. Ini adalah ujian besar bagi Reni, untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar telah berubah. "Aku tidak akan kembali lagi ke jalan itu, Dita. Aku berjanji. Aku tidak ingin hidup seperti itu lagi," jawab Reni dengan suara yang penuh tekad. Dita terdengar puas mendengar jawabannya. "Aku berharap begitu. Reni, ingat, kesempatan ini sangat berharga. Jangan sia-siakan." Setelah percakapan itu, Reni merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Terkadang, ujian terbesar bukan datang dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Ia harus terus berjuang melawan godaan dan mengingat tujuan utamanya, untuk hidup dengan cara yang benar. Kepercayaan dari Dita dan orang-orang yang memberi kesempatan kedua memberinya kekuatan untuk terus maju, meskipun jalan yang ia tempuh masih panjang dan penuh rintangan. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa lebih berarti. Namun, Reni tahu bahwa ia tidak bisa berhenti di sini. Ia harus terus berusaha menjadi lebih baik, lebih jujur, dan lebih bertanggung jawab. Karena setiap langkah ke depan adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Tapi, apakah Reni bisa mengatasi semua ujian yang datang? Apakah ia benar-benar mampu bertahan di jalan yang penuh cobaan ini? Hari-hari berlalu, dan Reni mulai merasa sedikit lebih nyaman dalam pekerjaan barunya. Namun, meskipun ia berusaha keras, selalu ada perasaan was-was yang menghantuinya. Setiap langkah yang ia ambil penuh dengan rasa takut bahwa ia bisa kembali jatuh ke jalan yang salah. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya, itu bukan berarti jalan yang ia tempuh akan selalu mudah. Ujian datang dari segala arah, dan terkadang datang dengan cara yang tak terduga. Pada suatu pagi, saat Reni sedang menata barang-barang di toko, seorang pria datang dan berdiri di depan meja kasir. Wajahnya tampak familiar, meskipun Reni tidak bisa langsung mengingatnya. Pria itu mengenakan pakaian yang rapi dan tampak serius. Ia menatap Reni dengan tatapan tajam yang penuh perhatian. "Reni, kan?" tanyanya. Suaranya dalam dan berat. Reni menelan ludah, sedikit terkejut. "Ya, itu saya. Ada yang bisa saya bantu?" jawabnya dengan hati-hati, berusaha tidak menunjukkan ketegangan di wajahnya. Pria itu tersenyum tipis, namun senyumnya terasa dingin. "Aku mendengar kamu sudah mulai bekerja dengan cara yang jujur sekarang. Tapi aku tahu siapa kamu sebenarnya, Reni. Dan aku tahu kamu bisa mendapatkan lebih dari ini," kata pria itu. Suaranya mengandung godaan yang begitu jelas. Reni merasa jantungnya berdegup kencang. Kenapa orang ini tahu banyak tentang dirinya? Apa yang dia inginkan? "Apa maksud Anda?" tanya Reni, mencoba menenangkan diri. Pria itu mengeluarkan selembar amplop dari dalam jaketnya dan meletakkannya di atas meja. "Aku tahu kamu membutuhkan uang, Reni. Ini bukan tawaran yang sulit. Aku bisa memberikanmu lebih dari yang kamu dapatkan di sini. Tapi kamu harus tahu, kalau kamu ingin kembali ke kehidupan lama, kamu bisa mendapatkannya. Aku bisa membuatmu kaya lagi." Reni merasa seakan-akan dunia berputar di sekitarnya.
Tawaran itu seperti godaan yang tak bisa ia abaikan. Begitu banyak uang, begitu banyak kemudahan yang ia bisa raih. Hanya dengan sedikit usaha, ia bisa kembali merasakan kenyamanan hidup yang dulu ia nikmati. Tetapi, dalam hati kecilnya, Reni tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Ia memandang amplop itu sejenak. Hatinya terasa berat. "Saya tidak bisa kembali ke jalan itu," kata Reni dengan tegas. Meskipun ada sedikit keraguan yang hampir tidak terlihat. "Saya sudah berjanji pada diri saya sendiri untuk hidup jujur." Pria itu tertawa kecil, seolah tidak percaya. "Kamu pikir kamu bisa mengubah hidupmu begitu saja, Reni? Dunia ini keras, dan kamu harus berjuang untuk bertahan. Jangan pikir kamu akan selamanya hidup dengan cara yang penuh pengorbanan ini." Reni menatap pria itu dengan tatapan yang semakin kuat. "Saya tidak peduli dengan jalan yang kamu tawarkan. Saya sudah memilih jalan saya, dan saya tahu itu tidak mudah. Tapi saya yakin ini adalah jalan yang benar." Pria itu terdiam, menilai Reni dengan tajam. Akhirnya, ia mengambil amplop itu kembali dan menyimpannya di saku jasnya. "Baiklah, Reni. Kalau kamu merasa cukup dengan jalan yang sulit ini, aku tidak bisa memaksa. Tapi ingat, tidak ada yang akan memberimu sesuatu secara cuma-cuma. Suatu hari, kamu akan membutuhkan lebih dari apa yang kamu miliki sekarang." Dengan itu, pria itu pergi, meninggalkan Reni yang masih berdiri terpaku di tempatnya. Hatinya berdebar kencang, dan ia merasa seakan-akan baru saja melangkah di ujian yang sangat berat. Meskipun ia berhasil menolak tawaran itu, ia tahu bahwa godaan seperti ini tidak akan berhenti begitu saja. Ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan tantangan. Pada malam harinya, Reni merasa gelisah. Ia duduk di tempat tidur, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Meskipun ia tahu ia telah memilih jalan yang benar, ia tidak bisa menghindari rasa takut akan masa depannya. Apakah ia bisa benar-benar bertahan di jalan ini? Apakah ia cukup kuat untuk menghadapinya? Namun, di saat Reni merasa lemah, ia teringat kembali akan niat tulus yang telah ia buat di depan Ka'bah. Ia berdoa kepada Allah, memohon agar diberi kekuatan dan kesabaran untuk terus melangkah. "Ya Allah, aku tahu jalan ini sulit, tapi aku tidak akan mundur. Berikan aku kekuatan untuk terus bertahan." Keesokan harinya, Reni kembali bekerja dengan tekad yang semakin kuat. Meskipun godaan terus datang, ia tidak akan membiarkan itu merusak hidupnya. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju perubahan yang lebih baik. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, Reni juga tahu bahwa ujian yang lebih besar masih menantinya. Meskipun ia telah berhasil mengatasi godaan pertama, ia harus tetap waspada. Dunia ini penuh dengan godaan, dan hanya dengan kekuatan Allah dan tekad yang kuat, ia bisa terus berjalan di jalan yang benar. Apakah Reni akan mampu menghadapi ujian yang lebih berat lagi di masa depan? Apakah ia bisa tetap bertahan dengan cara hidup yang jujur? Meskipun Reni berhasil mengatasi godaan dari pria itu, perasaan cemas dan keraguan masih menghinggapi dirinya. Setiap hari terasa seperti ujian, dan meskipun ia berusaha keras untuk tidak terjatuh lagi ke dalam kesalahan yang sama, ia tahu bahwa masa lalu selalu mengintainya. Jalan yang ia pilih bukanlah jalan yang mudah, dan ia harus terus berjuang untuk menjaga tekad dan niatnya. Hari-hari di toko kelontong milik keluarga Dita semakin terasa berat, namun ada sedikit kebanggaan dalam dirinya. Ia bisa merasakan bahwa kerja keras dan kejujuran mulai membuahkan hasil. Setiap pelanggan yang datang dan memberikan pujian tentang pelayanan yang baik membuat hatinya merasa lebih damai. Namun, godaan itu tak pernah berhenti. Setiap kali Reni merasa hampir tenang, ada saja orang yang mencoba merusak tekadnya, mencoba menggoda dan menariknya kembali ke kehidupan yang dulu. Suatu hari, ketika Reni sedang menata barang di toko, seorang wanita muda memasuki toko. Wanita itu mengenakan pakaian modis dan tampak sangat percaya diri. Matanya langsung tertuju pada Reni, dan ia mendekat dengan senyum yang ramah. "Selamat pagi, Reni.
Wanita itu berkata dengan suara lembut namun penuh kepercayaan diri. Aku Dinda, teman lama kamu. Lama tak bertemu. Ya. Reni terkejut mendengar nama itu. Dinda adalah salah satu teman lamanya. Seorang wanita yang dulu sering bergaul dengannya ketika ia masih hidup sebagai pengemis. Dinda adalah orang yang selalu mengajaknya berbuat tidak baik, yang sering mengajaknya mencari cara mudah untuk mendapatkan uang. Reni merasa sebuah kegelisahan yang tiba-tiba muncul di dalam dirinya. "Oh, Dinda, apa kabar?" tanya Reni, mencoba menahan kecemasannya. Dinda tersenyum lebar. "Aku baik-baik saja. Dengar-dengar, sekarang kamu sudah berubah, ya? Kerja jujur di toko ini?" tanya Dinda, dengan nada yang hampir terdengar meremehkan. Reni mengangguk pelan. "Iya, aku sudah mencoba untuk hidup dengan cara yang benar. Aku bekerja di sini sekarang," jawabnya dengan hati-hati. Dinda melangkah lebih dekat dan menyandarkan dirinya di meja kasir. "Baguslah kalau begitu. Tapi kamu tahu kan, Reni, kalau hidup di dunia ini nggak selalu bisa cuma dengan jujur. Kita butuh cara lain untuk bertahan hidup." Dinda menatapnya tajam, seolah memberi isyarat yang lebih dalam. Reni merasa perutnya mual mendengar kata-kata itu. "Apa maksudmu?" tanya Reni dengan suara bergetar. Dinda tersenyum tipis dan mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tasnya. "Aku cuma ingin menawarkan kamu kesempatan lagi. Aku tahu kamu bisa lebih dari ini. Kalau kamu ingin, aku bisa menghubungkan kamu dengan orang yang bisa memberimu lebih banyak uang. Tanpa kerja keras seperti ini. Bayangkan kalau kamu bisa hidup bebas, tanpa beban." Reni merasa dunia seakan berhenti berputar. Tawaran itu kembali datang. Sama seperti dulu, godaan yang manis namun penuh dengan jebakan. Ia menatap amplop itu, merasa hatinya berdegup kencang. Semua yang dulu ia impikan, kemewahan dan kenyamanan, kembali muncul dalam benaknya. Namun, di dalam hatinya, Reni tahu bahwa ini adalah ujian besar. Ujian yang lebih berat dari sebelumnya. "Dinda, aku tidak bisa lagi seperti itu. Aku sudah memilih jalan yang benar," jawab Reni dengan suara tegas, meskipun hatinya hampir tergoda untuk mengambil tawaran itu. Dinda hanya tertawa kecil. "Baiklah, Reni, kalau kamu merasa ini adalah jalan terbaik, aku nggak bisa memaksamu. Tapi ingat, kadang-kadang kita perlu sedikit bantuan untuk bisa bertahan di dunia ini. Jangan sampai menyesal nanti." Setelah berkata demikian, Dinda meninggalkan toko dengan langkah santai, meninggalkan Reni yang masih terdiam di tempatnya. Hati Reni berdebar kencang. Tawaran itu begitu menggoda, namun ia tahu bahwa jika ia menerima tawaran itu, ia akan kembali ke jalan yang penuh dengan penyesalan. Tidak, ia tidak ingin kembali ke masa lalu. Namun, semakin hari, godaan itu semakin besar. Reni merasa terjebak antara keinginan untuk memperbaiki hidupnya dengan cara yang benar dan kenyataan bahwa hidup yang jujur itu sulit. Setiap malam, ia berdoa dengan penuh harapan agar diberikan kekuatan untuk bertahan. "Ya Allah, aku tahu aku tidak sempurna, tapi aku ingin terus berjalan di jalan yang benar. Berikan aku kekuatan untuk tetap berada di jalur ini." Seiring berjalannya waktu, Reni semakin merasa yakin bahwa ia tidak akan menyerah. Bahkan jika godaan terus datang, ia tidak akan pernah lagi kembali ke kehidupan yang penuh kebohongan. Ia tahu bahwa hidup yang jujur mungkin akan sulit, tetapi itu adalah satu-satunya cara yang bisa membawanya menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati. Namun, meskipun ia merasa semakin kuat dalam keyakinannya, Reni tahu bahwa ujian besar belum selesai. Dalam perjalanan menuju kehidupan baru, ia akan terus menghadapi tantangan dan godaan yang menguji tekadnya. Tapi Reni percaya, selama ia tetap berpegang pada niatnya yang tulus untuk berubah, Allah akan membimbingnya melalui segala rintangan. Akankah Reni benar-benar berhasil bertahan di jalan yang benar? Bisakah ia menghindari godaan terakhir yang datang begitu mendalam? Beberapa bulan berlalu sejak Reni menolak tawaran menggoda dari Dinda. Hidupnya memang terasa lebih sulit, namun juga lebih tenang. Ia semakin terbiasa dengan rutinitas baru,
bekerja dengan jujur di toko milik keluarga Dita. Kepercayaan diri Reni semakin tumbuh. Ia tidak lagi merasakan keraguan yang mendalam di dalam hatinya, meskipun masa lalu masih kerap datang mengintai. Namun, ia tahu bahwa setiap hari adalah langkah menuju perbaikan. Suatu hari, ketika Reni sedang bekerja seperti biasa, ia mendapat kabar buruk. Toko tempat ia bekerja mengalami kerugian besar. Beberapa barang yang dijual tidak laku dan penjualan menurun drastis. Keluarga Dita sedang menghadapi kesulitan keuangan. Berita ini membuat Reni cemas, karena jika toko tutup, ia akan kehilangan pekerjaannya. Sementara itu, tekanan dari luar juga semakin kuat, terutama dari orang-orang yang tahu tentang masa lalunya. Mereka terus saja mengingatkan Reni bahwa ia bisa mendapatkan banyak uang dengan cara yang lebih mudah. Kecemasan yang ia rasakan semakin menjadi-jadi. Salah satu teman lama, yang tahu tentang perjuangannya, kembali menghubunginya. "Reni, kenapa kamu bertahan di tempat itu? Semua orang tahu kalau toko itu sudah hampir bangkrut. Aku bisa bantu kamu. Aku punya beberapa kontak yang bisa memberi kamu pekerjaan lebih baik, tanpa harus bekerja keras seperti itu," kata temannya. Reni mendengarkan dengan hati yang berat. Tawaran itu kembali datang. Kali ini dalam bentuk yang lebih menggoda. Uang yang banyak dan pekerjaan yang mudah. Semuanya bisa ia raih jika ia memilih untuk kembali ke jalan yang dulu. Tetapi ia juga tahu, memilih jalan itu berarti mengkhianati segala yang telah ia usahakan sejauh ini. Hari-hari berikutnya penuh dengan kebingungan. Reni sering terjaga di malam hari, merenung dan berdoa, memohon petunjuk. "Ya Allah, aku tahu aku lemah. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Berikan aku petunjuk yang jelas, agar aku tidak kembali ke jalan yang salah," doa Reni dengan hati yang penuh harapan. Satu pagi, saat Reni sedang bekerja, Dita datang dengan wajah cemas. "Reni, ada yang harus kamu ketahui. Kami sedang dalam kesulitan besar. Toko ini hampir bangkrut, dan keluarga kami juga sedang kesulitan keuangan. Kami harus mencari cara untuk menyelamatkan semuanya," kata Dita dengan suara yang penuh tekanan. Reni menatap Dita dengan prihatin. "Apa yang bisa saya lakukan?" tanyanya, mencoba memberikan bantuan meskipun dirinya sendiri juga merasa terpojok. Dita menghela napas panjang. "Ada orang yang menawarkan kami pinjaman besar, tetapi syaratnya adalah kita harus menerima cara mereka. Itu berarti menggunakan cara yang mungkin tidak kita inginkan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Reni, kami bisa menyelamatkan toko ini, tapi harga yang harus dibayar cukup tinggi." Reni terdiam. Tawaran itu jelas bukan tawaran yang baik. Itu adalah jalan pintas yang penuh dengan kebohongan dan kesalahan. Ia tahu, meskipun ini mungkin bisa menyelamatkan toko, itu berarti mengorbankan segala yang telah ia bangun, kepercayaan, kejujuran, dan semua perjuangannya untuk berubah. "Dita, aku tidak bisa melakukan itu," kata Reni. Suaranya tegas namun penuh keprihatinan. "Kita harus mencari jalan lain. Tidak peduli betapa sulitnya, kita tidak bisa mengorbankan prinsip kita hanya untuk bertahan hidup." Dita terdiam lama. "Aku mengerti. Reni, aku tahu kamu sudah berubah, dan aku menghargai itu. Tapi kami harus mencari cara lain." "Terima kasih sudah mengingatkan aku," jawab Dita dengan nada yang lebih tenang. Reni merasa lega, namun hatinya masih penuh dengan kecemasan. Ia tahu bahwa dunia tidak akan berhenti memberi godaan. Bahkan ketika ia berpikir telah membuat keputusan yang benar, kenyataan tetap memberikan ujian. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Pagi berikutnya, Reni menerima telepon dari seorang pengusaha yang ingin bekerja sama dengan toko milik keluarga Dita. Ternyata, pengusaha itu adalah seseorang yang telah mendengar tentang usaha jujur yang dijalankan oleh Dita dan ingin memberikan investasi besar untuk toko itu. Tawaran ini datang tanpa syarat yang merugikan dan tidak mengharuskan mereka untuk mengikuti jalan pintas. Reni merasa sangat bersyukur. Meskipun perjuangan masih jauh dari selesai, kesempatan ini memberikan harapan baru. Ia tahu bahwa ini adalah bentuk berkah dari Allah,
karena setelah ujian yang panjang, ia diberi jalan yang benar. Toko itu bisa kembali berjalan, dan ia bisa tetap bekerja dengan cara yang jujur. Hari-hari selanjutnya terasa lebih ringan bagi Reni. Ia merasa tidak hanya diberi kesempatan kedua dalam hidup, tetapi juga diberi kekuatan untuk memilih jalan yang benar, meskipun banyak godaan dan rintangan di sepanjang jalan. Tetapi, ia sadar bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan. Godaan, ujian, dan tantangan masih akan terus datang, dan Reni harus siap untuk menghadapi semuanya. Dengan tekad yang semakin kuat, Reni berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah kembali ke jalan lama. Kejujuran, meskipun sulit, adalah satu-satunya cara yang akan membawanya menuju kedamaian sejati. Akankah Reni bisa terus bertahan dalam hidup yang penuh dengan ujian? Apakah ia akan selalu kuat menjalani hidup yang penuh tantangan ini? Reni merasa langkahnya semakin mantap. Meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan ujian, ia merasa bahwa setiap rintangan yang ia hadapi memberikan kekuatan baru untuk terus maju. Investasi yang masuk untuk toko keluarga Dita memberikan harapan baru, dan Reni kini merasa lebih percaya diri. Ia tidak hanya bertahan di jalan yang benar, tetapi ia juga membantu orang lain untuk terus berjalan di jalur yang sama. Hari-hari di toko menjadi lebih cerah. Penjualan mulai meningkat, dan toko itu mulai kembali berdiri dengan kokoh. Reni bekerja lebih keras, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga Dita yang telah memberinya kesempatan kedua. Ia merasa bahwa kerja keras dan kejujuran adalah kunci utama untuk mencapai kebahagiaan sejati. Ia juga mulai mengajak beberapa teman lama untuk bergabung, mengingatkan mereka bahwa ada cara lain untuk hidup selain menipu orang. Namun, hidup tidak pernah sepenuhnya berjalan mulus. Suatu sore, Reni menerima telepon dari Dita yang terdengar panik. "Reni, ada masalah besar. Beberapa pelanggan dan investor baru yang ingin berinvestasi dengan kami ternyata memiliki niat buruk. Mereka mencoba memanipulasi kontrak dan bahkan mencoba menipu kami dengan cara yang sangat licik." Reni terkejut mendengar kabar itu. "Apa? Bagaimana bisa?" tanyanya cemas. "Aku tidak tahu, Reni. Tapi kami terjebak dalam situasi yang sulit. Kami sudah dihadapkan pada pilihan untuk tetap bertahan atau menyerah," jawab Dita. Suaranya semakin terdengar tegang. Reni merasa beban di dadanya semakin berat. Ia tahu bahwa ini adalah ujian baru bagi mereka. Meskipun mereka telah memilih jalan yang benar, ujian akan selalu datang. Dan kali ini mereka harus berhadapan dengan godaan besar yang bisa mengubah segalanya. "Jangan khawatir, Dita. Kita harus bersatu dan tidak tergoda untuk mengikuti jalan yang salah. Kita tahu bahwa kita bisa menghadapinya dengan cara yang jujur. Aku akan membantu apapun yang bisa aku lakukan," jawab Reni dengan suara yang penuh keyakinan. Dita terdiam sejenak, kemudian menjawab dengan lebih tenang. "Kamu benar, Reni. Kita harus bertahan. Terima kasih sudah ada di sini." Setelah percakapan itu, Reni semakin yakin bahwa jalan hidup yang mereka pilih adalah jalan yang benar. Tidak ada yang lebih penting daripada menjaga integritas dan kejujuran, bahkan jika itu berarti menghadapi kesulitan yang lebih besar. Malam itu, Reni terjaga lebih lama dari biasanya. Hatinya penuh dengan kecemasan dan pertanyaan. Apakah mereka akan berhasil mengatasi semua masalah ini? Apakah mereka bisa menjaga toko itu tetap berdiri tanpa harus terjerumus kembali ke dunia penipuan? Reni berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan kekuatan untuk terus bertahan. "Ya Allah, aku tahu jalan ini tidak mudah. Tapi aku berjanji akan terus berusaha untuk tetap berada di jalur yang benar. Berikan kami kekuatan untuk menghadapinya. Jangan biarkan godaan itu menghancurkan kami," doa Reni dengan penuh harapan. Keesokan harinya, Reni dan Dita memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan para investor dan pelanggan yang terlibat dalam masalah itu. Mereka berbicara dengan tegas, menjelaskan bahwa mereka tidak akan menerima kontrak yang merugikan atau kesepakatan yang tidak jujur. Mereka menegaskan bahwa mereka hanya ingin menjalani bisnis dengan cara yang benar, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip yang telah mereka pegang. Setelah diskusi yang panjang dan penuh ketegangan,
Mereka akhirnya berhasil mencapai kesepakatan yang adil. Para investor yang ingin menipu mereka terpaksa mundur, dan Dita serta Reni bisa melanjutkan bisnis dengan cara yang lebih transparan. Toko itu akhirnya kembali stabil, dan Reni merasa lega. Meskipun mereka telah menghadapi ancaman besar, mereka berhasil mempertahankan integritas mereka. Hari-hari berikutnya, Reni merasa hidupnya semakin tenang. Toko milik keluarga Dita kembali berjalan dengan lancar, dan ia bisa melihat masa depan yang lebih cerah. Ia juga mulai menyadari betapa berharganya setiap pelajaran yang ia pelajari selama ini. Jalan menuju penebusan memang tidak mudah, tetapi kini ia tahu bahwa selama ia tetap berpegang pada kejujuran, Allah akan selalu memberi jalan. Namun, meskipun hidup tampak lebih baik, Reni tahu bahwa ujian tidak pernah berakhir. Setiap langkah yang ia ambil selalu dihadapkan pada godaan dan tantangan baru. Tetapi, ia sudah belajar untuk tidak takut lagi. Ia tahu bahwa dengan ketekunan dan kejujuran, ia bisa mengatasi segala hal. Reni melihat ke masa depan dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi dengan keyakinan dan tekad yang kuat, ia siap untuk menghadapinya. Dan yang lebih penting, ia tahu bahwa selama ia terus berjalan di jalan yang benar, Allah akan selalu memberinya kekuatan untuk terus maju. Beberapa bulan setelah keberhasilan menghadapi ujian besar yang hampir menghancurkan toko, Reni merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan spiritual. Kejujuran yang ia pilih telah mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia merasa lebih kuat dan lebih damai dengan setiap keputusan yang ia buat, meskipun ia sadar bahwa jalan ini penuh dengan cobaan yang tak terduga. Reni semakin merasa yakin bahwa ia telah mengambil langkah yang benar, bahkan ketika dunia tampak memberi godaan untuk kembali ke jalan yang lebih mudah. Kini, dengan semangat baru, ia bekerja lebih keras dari sebelumnya di toko keluarga Dita. Dengan bantuan Dita dan keluarga lainnya, toko mulai berkembang pesat. Reni merasa bangga bisa membantu memperbaiki keadaan. Namun lebih dari itu, ia merasakan kedamaian batin yang dulu tak pernah ia alami. Namun, sebuah peristiwa yang tak terduga terjadi ketika Reni sedang mengatur barang di toko pada suatu sore yang tenang. Seorang wanita tua yang tampak lemah masuk ke dalam toko. Wanita itu mengenakan jilbab lusuh dan berjalan perlahan, seolah membawa beban yang berat. Reni langsung mendekat untuk membantu. "Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanya Reni dengan penuh perhatian. Wanita itu menatap Reni dengan mata yang tajam, meskipun usianya tampak sangat tua. "Kamu Reni, bukan?" tanya wanita itu dengan suara lembut. Reni terkejut. Ia menatap wanita itu sejenak, mencoba mengingat apakah ia mengenalnya. "Ya, saya Reni. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Wanita itu tersenyum tipis. "Aku tahu kamu, Reni. Aku tahu perjalananmu. Aku tahu betapa kerasnya hidup yang kamu jalani. Tapi ingatlah, kadang kita diuji bukan hanya oleh dunia, tetapi juga oleh diri kita sendiri. Kamu sudah memilih jalan yang benar, dan itu adalah jalan yang penuh berkah. Jangan pernah menyerah." Reni merasa sebuah rasa hangat memenuhi dadanya. Kata-kata wanita itu terasa seperti dorongan yang datang dari dalam hatinya. Namun, ia juga merasa bingung. Siapa sebenarnya wanita ini? Bagaimana ia bisa tahu begitu banyak tentang dirinya? "Apa maksud ibu?" tanya Reni dengan penuh rasa ingin tahu. Wanita itu tertawa lembut. "Aku adalah seorang hamba Allah yang sering melihat orang-orang dalam perjalanan mereka. Aku tahu kamu telah berjuang keras, Reni, dan jalan yang kamu pilih adalah jalan yang benar. Ingatlah, selama kamu berpegang pada kebenaran, Allah akan selalu memberikan jalan." Reni merasa sangat tersentuh. Ada sesuatu yang begitu menenangkan dalam kata-kata wanita itu. Sepertinya, wanita tua ini bukanlah orang sembarangan. Dalam hatinya, Reni merasa bahwa ini adalah petunjuk dari Allah, sebuah tanda bahwa ia berada di jalur yang tepat. Setelah beberapa menit berbicara, wanita itu beranjak untuk pergi, meninggalkan toko dengan langkah yang tenang dan mantap. Reni berdiri terdiam, merenung.
Kata-kata wanita itu berputar-putar dalam pikirannya. Ia merasa seakan-akan ada kekuatan besar yang selalu membimbingnya. Hari itu, Reni merasa lebih yakin dari sebelumnya bahwa apapun yang terjadi di masa depan, ia akan terus bertahan di jalan yang telah ia pilih. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan ujian, namun selama ia tetap jujur, tidak ada yang perlu ditakutkan. Semua yang ia butuhkan adalah keberanian untuk menghadapi masa depan, dan keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil dengan niat yang tulus akan membawa berkah. Dengan tekad baru, Reni kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun, sebuah pertanyaan besar masih terngiang di benaknya. Apakah ujian terbesar sudah selesai? Atau, apakah masih ada cobaan berat yang harus ia hadapi sebelum ia benar-benar bebas dari masa lalunya? Seiring berjalannya waktu, Reni terus berusaha memperbaiki hidupnya. Meskipun masa lalu selalu datang sebagai bayang-bayang, ia tidak pernah menyerah. Setiap hari ia bangun dengan satu tujuan, untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, lebih jujur, dan lebih bertanggung jawab. Namun, ujian terbesar bagi Reni datang suatu hari, ketika ia kembali bertemu dengan orang yang tak terduga, seseorang yang bisa mengguncang semua yang telah ia bangun. Suatu pagi yang cerah, Reni sedang menata beberapa barang di toko ketika pintu terbuka dan seorang pria memasuki toko. Pria itu tampak tidak asing bagi Reni. Wajahnya yang penuh dengan kerutan menandakan bahwa ia sudah cukup tua, namun masih ada sesuatu yang tajam dalam tatapan matanya. Reni merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Ia mengenali pria itu, namun pikirannya berusaha menepis ingatan tentang masa lalu yang sudah ia coba tinggalkan. Pria itu melangkah maju dengan penuh keyakinan dan menyapa Reni dengan suara berat. "Reni, aku pikir kita harus berbicara." Reni merasa dadanya berdegup kencang. Ia mengenali pria itu dengan jelas. Ia adalah salah satu dari orang-orang yang dulu pernah ia tipu. Seorang pengusaha yang merasa dirugikan oleh tindakannya di masa lalu. Hatinya bergejolak dengan campuran rasa takut dan penyesalan. Ia tahu bahwa ini bukanlah pertemuan yang baik. Sejak pertama kali pria itu mengancam hidupnya, Reni selalu merasa bahwa ia takkan bisa sepenuhnya melupakan masa lalu. Dan kini, pria itu kembali untuk menagih apa yang sudah ia lakukan. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Reni dengan suara gemetar, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Pria itu tersenyum sinis. "Aku mendengar banyak hal tentang kamu, Reni. Tentang bagaimana kamu sudah berubah, bagaimana kamu hidup dengan cara yang lebih jujur sekarang. Tapi jangan berpikir kamu bisa lari begitu saja dari masa lalumu. Aku ingin kamu mengingat siapa kamu sebenarnya," katanya, suara penuh ancaman yang sulit disembunyikan. Reni merasakan ketegangan yang begitu kuat dalam dirinya. Ia tahu bahwa pria ini tidak akan datang tanpa maksud. Ia menarik napas dalam-dalam dan berusaha untuk tetap tegar. "Masa lalu itu sudah aku tinggalkan. Aku tidak ingin terlibat lagi dengan cara yang dulu. Aku sudah berubah. Aku tidak akan kembali ke kehidupan itu." Pria itu melangkah lebih dekat, hampir menekan Reni dengan kehadirannya. "Kamu tahu, Reni, hidup tidak selalu seperti yang kita inginkan. Aku masih memiliki kekuasaan untuk menghancurkan hidupmu. Kamu pikir semua orang akan melupakan apa yang sudah kamu lakukan? Aku bisa mengungkap semuanya, dan dunia akan melihat siapa kamu sebenarnya." Reni merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Ia merasakan betapa lemah dan kecil dirinya di hadapan pria itu. Namun, meskipun ketakutan mulai menguasai dirinya, ia tidak bisa mundur lagi. Ia harus menghadapi masa lalu, dan meskipun itu sulit, ia tidak akan membiarkan hal itu merusak semua yang telah ia bangun. "Dengarkan aku tahu aku telah berbuat salah," kata Reni dengan suara bergetar, tetapi tegas. "Aku menyesal. Aku sudah minta maaf dan aku sudah berubah. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa aku sekarang berusaha untuk hidup dengan jujur. Jika kamu ingin menghancurkan hidupku, lakukan saja. Tapi aku tidak akan mundur lagi." Pria itu terdiam sejenak, seolah merenungkan kata-kata Reni. Ia menatapnya dengan tajam, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Ada rasa ragu yang muncul,
Mungkin karena ia menyadari bahwa Reni benar-benar telah berubah. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, pria itu akhirnya berkata, "Kamu benar. Dunia memang tidak pernah mudah. Tapi aku harus mengakui satu hal. Kamu sudah berusaha untuk berubah. Aku takkan menghancurkan hidupmu. Namun, ingatlah bahwa masa lalu tidak akan pernah benar-benar hilang." Dengan itu, pria itu berbalik dan pergi, meninggalkan Reni yang masih terdiam di tempatnya. Hati Reni masih berdebar kencang, tetapi ia merasa sedikit lebih lega. Meskipun masa lalu itu tidak akan pernah benar-benar menghilang, Reni tahu bahwa ia tidak bisa lagi terjebak di dalamnya. Ia harus terus berjalan maju, meskipun ada begitu banyak hal yang belum selesai. Pada malam hari, Reni duduk di depan rumahnya, merenung tentang pertemuan yang baru saja terjadi. Ia merasa semakin yakin bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar, meskipun itu penuh dengan tantangan. Namun, godaan dari masa lalu masih terus menghantui. Ia tahu bahwa ia harus terus berjuang agar tidak kembali jatuh ke dalam kebohongan dan penipuan. Reni berdoa kepada Allah, memohon agar diberi kekuatan untuk terus menjalani hidup yang benar. Ya Allah, aku tahu jalan ini tidak mudah. Aku tak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku berjanji untuk terus berjalan dengan cara yang benar. Berikan aku kekuatan untuk bertahan. Pagi berikutnya, Reni kembali bekerja dengan semangat baru. Meskipun pertemuan dengan pria itu masih menghantuinya, ia tahu bahwa ia harus terus maju. Toko tempat ia bekerja semakin berkembang, dan Reni semakin merasakan kedamaian dalam dirinya. Ia tahu bahwa hidupnya akan terus diuji, namun ia tidak akan pernah mundur lagi. Namun, meskipun ia merasa semakin kuat, Reni tahu bahwa ujian yang lebih besar mungkin akan datang suatu hari nanti. Apakah ia akan terus mampu bertahan di jalan yang benar? Atau akan ada godaan lain yang menguji tekadnya? Hari-hari di toko berjalan dengan lancar setelah pertemuan dengan pria itu. Reni mulai merasakan kedamaian dalam pekerjaannya dan dalam hidupnya yang baru. Ia merasa bahwa setiap keputusan yang diambil dengan hati yang jujur dan penuh niat baik memberi kekuatan baru untuknya. Namun, seperti yang ia tahu, dunia ini tidak pernah berhenti menguji siapapun yang berusaha menjalani hidup dengan benar. Suatu sore, Reni sedang membersihkan etalase toko ketika ia menerima telepon dari Dita. Suara Dita di seberang sana terdengar cemas dan terburu-buru. "Reni, aku baru saja mendapat kabar buruk. Ada beberapa orang yang mulai menekan kami. Mereka mengancam akan merusak reputasi toko kalau kami tidak mengikuti kehendak mereka." Reni terkejut mendengar kabar itu. "Apa maksudnya? Siapa mereka?" tanyanya, merasa khawatir. Dita menjelaskan dengan terbata-bata. "Mereka adalah beberapa pesaing lama kami. Mereka mencoba membuat kami terlibat dalam bisnis yang tidak jujur. Dan jika kami tidak setuju, mereka akan mengancam untuk menghancurkan toko ini dengan cara mereka. Aku tak tahu harus bagaimana. Reni, kami tidak bisa menghadapi mereka sendirian." Reni merasa gelisah, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ini adalah ujian besar yang harus ia hadapi, bersama dengan Dita dan keluarga yang telah memberinya kesempatan kedua. "Jangan khawatir, Dita. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Aku akan membantu sebaik mungkin. Kita harus menghadapi mereka dengan cara yang benar." Setelah percakapan itu, Reni merasa berat di pundaknya. Ini adalah ujian yang lebih besar, lebih rumit dari sebelumnya. Sekali lagi, hidupnya diuji, dan kali ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga Dita yang telah memberikan kepercayaan besar padanya. Apa yang harus ia lakukan? Bagaimana mereka bisa mengatasi ancaman ini tanpa terjatuh kembali ke jalan yang salah? Keputusan untuk bertahan di jalan yang benar tidak mudah. Reni tahu bahwa godaan itu ada di depan mata, tetapi ia tidak bisa membiarkan diri terjerumus kembali. Malam itu, ia berdoa dengan penuh keyakinan, memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah. "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku telah berjuang untuk hidup dengan cara yang benar. Jangan biarkan godaan ini mengalahkan kami.
Berikan kami kekuatan untuk bertahan dan selalu memilih jalan yang jujur, meskipun dunia menguji kami, doa Reni dengan penuh harap. Keesokan harinya, Reni dan Dita memutuskan untuk bertemu dengan pihak-pihak yang mengancam mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa terus bersembunyi atau menyerah. Mereka harus menghadapi kenyataan, berani berdiri tegak, dan memperjuangkan apa yang benar. Di ruang pertemuan yang gelap dan suram, Reni dan Dita duduk menghadapi sekelompok orang yang tampak begitu tidak ramah. Mereka mengenakan jas hitam dan membawa aura intimidasi yang sangat kuat. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya dengan wajah dingin, menatap mereka tajam. "Jadi, kalian memilih untuk menolak tawaran kami?" Pria itu bertanya dengan suara berat, seolah menganggap keputusan mereka sebagai sebuah tantangan. Reni menatap pria itu dengan teguh, meskipun dalam hatinya ada rasa cemas yang luar biasa. "Kami memilih untuk tetap berpegang pada prinsip kami. Kami tidak akan mengorbankan integritas kami hanya untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Kami lebih memilih untuk melawan ketidakadilan dengan cara yang benar." Dita di sampingnya juga berbicara dengan keyakinan. "Kami sudah memilih jalan ini, dan kami tahu itu tidak akan mudah. Tetapi kami percaya bahwa jika kami tetap jujur, Allah akan memberikan jalan." Pria itu mengernyitkan dahi, sepertinya tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. "Kalian memang keras kepala. Tapi, jangan berpikir kalian bisa hidup tanpa mengakui bahwa dunia ini tidak selalu tentang kejujuran. Kami bisa menghancurkan kalian dengan sangat mudah." Reni merasakan dadanya berdebar kencang, tetapi ia tetap tenang. "Kami lebih memilih menghadapi risiko apapun daripada harus menyerah pada kebohongan dan penipuan. Jika kami harus kehilangan segalanya, maka itu adalah harga yang harus kami bayar untuk tetap setia pada prinsip kami." Pertemuan itu berlanjut dengan ketegangan yang semakin memuncak. Namun, setelah beberapa jam, pihak-pihak yang mengancam akhirnya mundur. Mereka tidak bisa memaksa Dita dan Reni untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Meskipun mereka masih mengancam untuk menghancurkan reputasi mereka, Reni merasa bahwa ia telah memenangkan pertempuran penting ini. Tidak dengan uang atau kekuasaan, tetapi dengan keberanian untuk tetap berpegang pada nilai-nilai yang benar. Setelah pertemuan itu, Reni merasa lega. Meskipun ketegangan itu masih terasa, ia tahu bahwa mereka telah memilih jalan yang benar, dan meskipun sulit, mereka akan terus bertahan. Toko itu tetap berdiri, dan keluarga Dita bisa melanjutkan usaha mereka tanpa tergoda untuk berkompromi dengan kejahatan. Pada malam itu, Reni duduk di kursi di depan rumahnya, merenung tentang pertempuran yang baru saja mereka lewati. Ia merasa bahwa perjalanan hidupnya masih jauh dari selesai. Ujian demi ujian akan terus datang, dan ia harus siap menghadapinya dengan tekad yang lebih kuat. Tetapi ia juga tahu satu hal, selama ia terus berpegang pada prinsip-prinsip yang benar, ia tidak akan pernah kalah. Setelah pertemuan tegang dengan pihak yang mengancam toko keluarga Dita, Reni merasa sedikit lega, tetapi ia juga tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari perjuangan panjang yang harus mereka hadapi. Meskipun mereka berhasil bertahan dan menolak tawaran yang merugikan, Reni menyadari bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan integritas dan kejujuran. Reni kembali bekerja di toko dengan semangat yang tak pernah pudar. Setiap hari ia berusaha menjaga toko itu tetap berjalan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Tetapi, meskipun ia merasa bahwa ia sudah cukup keras berjuang, godaan dan tantangan tidak pernah berhenti datang. Setiap langkahnya selalu dihadapkan pada kemungkinan-kemungkinan yang bisa menggoyahkan tekadnya. Namun, satu hal yang selalu ia ingat adalah bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan hidup dengan cara yang benar, tidak peduli seberapa sulitnya jalan itu. Namun, seiring waktu berlalu, semakin banyak godaan yang datang menguji kesabarannya. Suatu hari, Reni kembali bertemu dengan seseorang dari masa lalu, seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya ketika ia masih menjalani kehidupan yang penuh penipuan. Pria itu, yang dulu pernah menjadi salah satu kaki tangan Reni dalam penipuan, datang ke toko dengan senyum yang tampaknya tidak tulus. "Reni, lama tak bertemu," pria itu berkata dengan nada ramah,
Meskipun Reni bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku dengar kamu sekarang hidup dengan cara yang benar. Ya? Aku hanya ingin memberitahu kamu. Kadang-kadang kita harus membuat keputusan yang cepat untuk bertahan hidup. Reni merasakan perasaan cemas mulai muncul kembali. Aku tidak ingin kembali ke jalan itu, jawab Reni tegas, meskipun hatinya terasa sedikit ragu. Aku sudah memilih jalan yang berbeda. Pria itu tertawa kecil, seolah menganggap Reni hanya berbicara kosong. Kamu pikir dunia ini mudah, Reni? Kalau kamu ingin bertahan, kamu harus tahu kapan harus mengambil kesempatan. Aku bisa memberimu jalan yang lebih mudah. Semua yang kamu inginkan, uang, kenyamanan, semuanya bisa kamu dapatkan kembali, tanpa harus bekerja keras seperti ini. Reni merasa sebuah godaan besar datang menghampirinya. Semua kenangan tentang kemudahan dan kemewahan yang ia nikmati dulu kembali menghantuinya. Tetapi, dalam hatinya, ia tahu bahwa sekali lagi, ia harus membuat pilihan yang besar. Pilihan untuk tetap bertahan di jalan yang benar, atau terjerumus kembali ke dalam kehidupan yang penuh kebohongan dan penipuan. Dengan penuh keyakinan, Reni menatap pria itu dan berkata, "Tidak, aku sudah cukup dengan semua itu. Aku tidak akan kembali ke jalan itu lagi. Aku telah memilih untuk hidup dengan cara yang benar, dan aku tidak akan menyesal." Pria itu menatapnya lama, seolah mengevaluasi kata-kata Reni. Setelah beberapa detik, ia akhirnya berkata, "Baiklah, Reni, kalau itu pilihanmu, aku tidak bisa memaksa. Tapi ingatlah, dunia ini tidak akan selalu memberi kamu apa yang kamu inginkan dengan cara yang mudah." Dengan itu, pria itu berbalik dan pergi, meninggalkan Reni yang kembali merasa tertekan. Meskipun ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar, godaan dari masa lalu masih berusaha menariknya kembali. Namun, Reni tidak akan membiarkan itu menghentikan langkahnya. Ia tahu bahwa jalan ini bukanlah jalan yang mudah, tetapi itu adalah jalan yang harus ia tempuh untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Pulang ke rumah setelah bekerja, Reni duduk dengan anaknya yang masih kecil, merenung tentang segala hal yang telah ia lewati. "Kamu tahu, sayang, hidup ini penuh dengan ujian," kata Reni pada anaknya, meskipun ia merasa berat. "Tapi kita harus selalu memilih yang benar, meskipun jalan itu lebih sulit. Karena hanya dengan cara itu kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati." Anaknya tersenyum ceria, seolah memahami kata-kata ibunya meskipun usianya masih sangat muda. Reni merasa tenang sejenak, menyadari bahwa walaupun dunia ini penuh dengan godaan, ia tidak pernah sendirian. Setiap langkah yang ia ambil bersama anaknya adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik, lebih jujur, dan lebih bermakna. Reni tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Ujian-ujian baru pasti akan datang, dan ia harus siap menghadapi semuanya. Tetapi sekarang, dengan tekad yang lebih kuat dan hati yang penuh dengan keyakinan, ia merasa lebih siap daripada sebelumnya. Ia tidak akan membiarkan apapun atau siapapun menghentikan perjalanannya untuk menjadi lebih baik. Tantangan hidup masih akan terus menguji Reni, namun ia sudah memutuskan untuk tetap berada di jalur yang benar, mengandalkan kejujuran dan prinsipnya. Karena ia tahu, meskipun jalan itu sulit, itu adalah satu-satunya jalan yang benar.